Presiden Joko Widodo menyinggung reshuffle saat menghadiri peringatan 3 tahun wafatnya Ketua MPR RI periode 2009-2014 Taufik Kimas kemarin. Jokowi mengangkat isu tersebut saat menanggapi perkataan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj. Setelah melemparkan pernyataan bahwa ada 6 menteri yang berasal dari NU, Jokowi menyatakan dirinya jadi kembali teringat reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi ini boleh jadi disikapi secara serius. Pasalnya, beberapa waktu lalu santer beredar kabar Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet pada 8 April, walaupun kemudian hal ini tidak terjadi. Apakah pernyataan Jokowi kemarin dapat dimaknai sebagai sinyal akan dilakukannya reshuffle jilid 2? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Pak Maman, selamat malam Pak Emrus. Kita mulai perbincangan ini ya, namun pemirsa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Maman, bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang dilontarkan di depan Megawati Soekarno Putri, meskipun nadanya kelakar ya, saya jadi teringat reshuffle kabinet. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat bahwa sesungguhnya reshuffle terus didengungkan. Dulu kita nunggu Pak Wapres katanya ada di luar negeri, lalu tidak jadi lagi. PKB secara konsisten mengatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Lalu kalaupun itu akan dilakukan, maka tentu kita akan melihat sesungguhnya beberapa menteri memang layak untuk direshuffle. Paling kasat mata adalah Menteri Pertanian misalnya yang mengungkapkan data-data dan yang salah dan juga dia gagal memenuhi keinginan presiden soal stabilisasi harga daging misalnya yang 80.000 sekarang malah begitu tinggi. Ada lagi menteri yang menurut saya harus juga dilihat ketika isu tentang kekerasan seksual anak, maka menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi menteri yang layak diganti. Seharusnya dia menjadi leading sektor bagi bagaimana sesungguhnya anak-anak Indonesia itu dilindungi. Nah, hal-hal itu menurut saya kita serahkan kembali kepada presiden. Kita tidak mau mendikte. Presiden tahu persis. Tetapi soal ekonomi dan soal bagaimana menjadikan Indonesia kembali menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak Indonesia menjadi hal yang penting. Sekali lagi PKB memberikan nilai-nilai atau semacam isyarat-isyarat yang penting apa yang harus dilakukan. Jadi total ada berapa menteri yang menurut Anda layak untuk diganti? Sebenarnya bisa dilihat dari beberapa pengamat, beberapa survei, ada beberapa menteri memang yang layak diganti gitu. Tapi sekali lagi kita serahkan kepada presiden. Oke, kita ke Pak Emrus. Pak Emrus, ini dilihat dari komunikasi politik ya. Komunikasi politik apa yang ingin disampaikan oleh Jokowi? Baik, kita saksikan sendiri bagaimana ucapan Bapak Presiden kita mengatakan bahwa saya menjadi teringat. Dari aspek komunikasi politik itu melihat bahwa itu pernyataan spontanitas. Pernyataan yang tidak by design. Karena memang ada pembicaraan informal. Lalu muncul pernyataan, saya jadi teringat. Nah, dari aspek komunikasi, omongan yang sifatnya spontanitas itulah aslinya. Artinya tanpa dirancang, berbeda dengan pidato. Kalau pidato yang sudah didesain, bahkan gaya bicaranya, cara berdirinya, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini spontanitas. Jadi artinya apa? Bahwa memang perencanaan atau ide tentang reshuffle itu sudah ada dalam pikiran Bapak Presiden kita. Dan bisa jadi sudah dekat? Kalau soal dekat itu relatif. Tetapi ketika dia mengatakan itu bahwa jadi saya jadi teringat, berarti sudah ada dalam desain atau perencanaan, paling tidak dalam pemikiran beliau. Saya itu dari sudut komunikasi. Tapi kita lihat dari segi kinerja kabinet gitu ya, saya pikir ini saling menyambut. Dan tanggapan publik juga, bahwa publik juga sudah menyatakan bahwa perlu reshuffle dengan berbagai pengamat. Nah, dari 3 faktor inilah saya melihat bahwa reshuffle ke depan tidak begitu jauh lagi. Boleh jadi secara hipotetis, saya memperkirakan setelah habis Lebaran akan diumumkan itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa apakah memang seperti teman kita dari PKB tadi mengatakan bahwa akan ada di reshuffle? Saya kira iya. Tetapi namun demikian kita tidak boleh secara subjektif melihatnya. Artinya saya tidak dalam kompetensi menyebut langsung nama menteri seperti beliau. Kalau beliau wajar saja karena beliau dari partai gitu kan. Karena boleh saja ada kepentingan politik gitu. Tapi saya melihat lebih sebaiknya adalah pemerintah atau Joko Widodo timnya memberikan suatu evaluasi pada setiap menteri. Baik yang di reshuffle kemarin yang pertama. Jadi ada kriteria yang jelas dibuat
kinerjanya, termasuk kriteria yang dilihat tidak sekedar hanya kinerja di kementerian, tetapi juga melihat juga dari dukungan politik. Ini penting. Karena bagaimanapun setelah reformasi, dukungan politik dari partai itu justru menyakseskan suatu kinerja kabinet. Tidak boleh lagi semata-mata bahwa tidak diperlukan, tidak bisa lagi karena sudah banyak keputusan eksekutif harus persetujuan dari DPR. Pertimbangan semacam ini juga. Yang ketiga, menurut pandangan saya juga dievaluasi yang menteri-menteri kita yang bikin katakanlah dalam tanda kutip kegaduhan istilah Bapak Presiden. Misalnya melemparkan suatu pernyataan yang menimbulkan kontroversial, yang menimbulkan kegaduhan di depan publik tanpa saya menyebut namanya. Baru saja ada menteri menyebut bahwa ada PHK dalam tanda kutip sejuta pegawai negeri. Saya kira kurang humanis. Nah, seperti ini pernyataan menteri-menteri ini saya terus terang saya katakan harus mereka belajar tentang bagaimana teknik atau etika komunikasi sehingga tidak menimbulkan wacana kegaduhan sebagaimana yang tidak diinginkan oleh presiden kita. Oke, kegaduhan dan juga kinerja itu kriteria yang utama ya, termasuk Pak. Dukungan politik. Dukungan politik. Anda melihat kriteria ini sudah cukup untuk mereshuffle seorang menteri atau mempertahankan, atau ada lagi kriteria yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi? Saya rasa 3 kriteria dari Dr. Emerson tadi udah cukup ya. Bagaimana satu kinerja, yang kedua apakah dia menimbulkan kegaduhan lalu dukungan politik. Nah, PKB sendiri yang dari awal kita bekerja mewujudkan pemerintahan ini lalu memilih seorang pasangan Jokowi JK, tentu kami memastikan bahwa menteri-menteri kami, menteri-menteri yang terus bekerja, punya loyalitas, dedikasi, dan integritas. Dan itu yang penting. Ada beberapa dukungan publik, dukungan politik hari ini sudah sangat lebih dari cukup. Hampir mayoritas di DPR dengan masuknya beberapa partai itu sudah membuktikan bahwa perintah ini seharusnya itu harus kuat. Jadi yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang adalah bukan dukungan politik lagi, tetapi lebih dari itu bagaimana semua kerja kinerja ini betul-betul terwujud. Jangan sampai kita punya harapan besar kepada pemerintahan Jokowi JK, tetapi ternyata ada beberapa menteri yang hanya bikin kegaduhan di satu sisi, ada juga yang hanya menaikkan popularitas pribadi. Hari ini harus ada tim, makanya saya sering mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi JK itu ada 3 hal penghambatnya. Pertama, reformasi birokrasi. Jadi sehebat apapun menterinya, tapi kalau eselon 1, 2, dan 3-nya itu masih dengan pola lama, dengan cara berpikir yang mindset tidak fokus, itu yang berkali-kali Presiden mengatakan sekarang kita harus fokus, punya prioritas. Nah, yang kedua adalah pola komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Misalnya soal narkoba yang sudah menjadi darurat narkoba di Indonesia, ini ada banyak sekali kementerian, ada Menteri Sosial, ada BNN, ada kepolisian. Nah, sesungguhnya ini menjadi hal penting bagaimana komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi itu betul-betul diperkuat. Jangan ada overlapping, jangan juga ada ego sektoral. Nah, yang ketiga, yang lebih penting lagi, bagaimana sesungguhnya poin adalah sampai sejauh mana kita mengukur keberhasilan pemerintahan ini dengan kepuasan publik masyarakat. Kita perlu ngecek apakah program-program nawacita sampai sekarang itu sudah mulai masuk soal kartu sehat, kartu pintar, soal bagaimana rasa aman yang terjadi, soal kebebasan beragama dan berkeyakinan yang hari ini masih banyak terganggu, itu harus mulai menjadi fokus. Jadi Anda sangat menyoroti masalah kinerja. Berbicara masalah kinerja, ini ada beberapa kementerian, 2 kementerian yang baru saja mendapat opini dari BPK tidak memberikan pendapat atau disclaimer untuk laporan keuangan 2015. Apakah ini jadi pertimbangan? Tapi kita akan bahas di segmen berikut. Kita akan lanjutkan perbincangan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.